Apa kabar? Beberapa hari ini saya tidak membuat video teman-teman karena saya beberapa hari ini ada meeting, jadi saya nggak sempet buat video. Jadi hari ini saya libur ya, terus saya juga akan pergi ke gereja pagi ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya tidak banyak sarapan hari ini, tidak bisa melakukan sarapan di rumah karena nggak ada waktu lagi seperti biasa. Kalau hari Minggu saya makan di luar. Nah, teman-teman, saya cuma mau sampaikan di sini, inilah hasil dari yang saya lakukan. Ya, memang belum ideal, tapi inilah hasil yang sudah saya dapatkan. Kalau kata orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Begitu juga olahraga. Nah, badan kita ini kan terlalu pintar nih teman-teman. Kalau kita ngakunya olahraga ya, ngakunya kita sudah makannya udah diatur, ya tentu saja akan ada perubahan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti apa yang kita lakukan ya. Jadi hal yang sederhana yang pernah saya sampaikan adalah, kalau memang belum bisa olahraga seperti saya setiap pagi ataupun sore jalan kaki, ya teman-teman kurangin dulu makannya. Kalau dari 2 piring menjadi 1 piring kayak gitu ya. Nah, saya hanya ingin memperlihatkan kondisi saya seperti sekarang ini juga usaha keras teman-teman, bukan saya males-malesan kayak gitu. Tapi hal yang paling penting adalah ketika kita menjalankan program dan nanti pasti akan ada progres. Program ini kita harus, pikiran kita itu harus happy, jangan ada pikiran terpaksa, tertekan ya. Karena ketika kita menjalaninya tidak bahagia, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidak bahagia hati kita, ya kan, menjalankan itu semua akan percuma kayak gitu loh. Itu semua akan membuat kita jadi menjalankan kayak terpaksa, jadi ogah-ogahan, entar semangat entar tidak. Karena ini butuh yang namanya konsisten, butuh yang namanya kita itu harus terus-menerus melakukannya tanpa ada keterpaksaan kayak gitu loh. Kita mesti memiliki komitmen yang tinggi ketika kita melakukan program hidup sehat ya. Yang namanya hasil itu tentunya pasti akan ada teman-teman. Saya memiliki bentuk badan yang seperti sekarang ini juga karena saya ada usaha kayak gitu ya. Nah, saya sekarang tinggal membenahi lengan saya nih teman-teman. Lengan saya ini masih besar, jadi saya mesti perlu latihan lebih lagi untuk membentuk otot lengan saya agar lengan saya menjadi lebih kencang ya, lebih kencang ototnya ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman jangan juga kita itu melakukan program karena keterpaksaan. Karena kalau seperti yang tadi saya bilang, itu nggak akan ada hasilnya karena tuntutan orang lain, tuntutan ini, yang membuat kita melakukan itu karena kita bahagia, kita mencintai diri kita ya. Dan tentunya jangan sampai stres. Kalau dulu saya stres, itu saya nggak bisa diam mulut saya, jadi saya makan. Karena tekanan sebuah pekerjaan seringkali menjadi alasan kita, dan dulu saya alasannya itu, saya tertekan, saya ini, saya itu, saya makan bebas seenaknya seperti itu. Dan saya mau sampaikan juga teman-teman, pandemi, selama ini kan pandemi selalu disalahkan ya. Pandemi, berat badan saya naik. Saya justru melakukan program ini di saat pandemi ya, di saat pandemi. Jadi tidak ada alasan juga orang menyalahkan pandemi lagi bahwa berat badannya naik itu karena pandemi ya. Pandemi ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi berat badan saya gede, nambah kayak gitu. Justru saya melakukan program ini di saat pandemi. Jadi saya mau patahkan kata pandemi yang selalu disalahkan bahwa membuat orang naik berat badan itu tidak benar teman-teman ya. Jadi ketika saya melakukan ini, saya mengambil keputusan ini justru ketika saat pandemi. Jadi saya bisa menurunkan berpuluh-puluh kilo di 1 tahun terakhir ini karena di masa pandemi. Jadi saya memang benar-benar konsisten, benar-benar saya punya komitmen yang tinggi kayak gitu. Karena saya ingin juga orang gini loh, kalau saya cuma cerita tanpa saya pernah mengalami kegendutan, wendut ya kan,
orang nggak akan percaya kayak gitu ya. Tapi orang akan melihat bagaimana pola yang saya lakukan sehingga saya bisa menurunkan berat badan yang lumayan besar. Saya saya tidak dibantu dengan obat-obatan teman-teman, karena saya harus benar-benar natural kayak gitu ya, benar-benar alami kayak gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa menurunkan berat badan dengan alasan pandemi ya. Pandemi bukan penyebab kita untuk menaikkan berat badan kita, tapi yang membuat berat badan kita naik itu ketika kita depresi. Ketika saya depresi, saya tidur aja, itu badan saya bisa membengkak karena saya depresi. Saya pernah mengalami depresi yang cukup panjang teman-teman, karena karena tekanan ya. Karena tekanan, nah itu membuat berat badan saya semakin besar. Padahal secara pemikiran saya pemikirannya udah penuh kayak gitu ya. Tapi ketika saya menyadari bahwa ini tidak baik, saya segera melakukan tindakan untuk melakukan hidup sehat ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tidur dengan kondisi yang membuat kita itu dalam kondisi kita yang depresi itu tidak membuat berat badan kita naik. Itu yang akan membuat berat badan kita naik. Saya udah alami teman-teman ketika itu ya. Saya cuma nggak ngapa-ngapain, saya cuma tidur kayak gitu. Itu berat badan saya makin bengkak. Nah akhirnya saya memutuskan untuk berolahraga, dan saya juga disupport sama teman saya. Terima kasih ya. Saya mau ucapkan bahwa nggak ada bosan-bosannya setiap hari memberikan masukan, ide-ide bagaimana saya melakukan olahraga dan pola makan yang harus saya lakukan kayak gitu ya. Itu semua karena supportnya kayak gitu. Saya beruntung, berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya beruntung memiliki seorang teman yang peduli tentang kesehatan kita. Yang terpenting orang itu peduli dengan kesehatan kita, tidak akan pernah melupakan apa yang harus disampaikan kepada kita, bahwa kalau itu benar ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya sudah mau berangkat ke gereja. Jadi sampai bertemu di video saya berikutnya dengan penampakan saya yang berbeda. Penampakan loh teman-teman. Waduh, saya sendiri, jadi saya tinggal di rumah ini kan sendiri. Nah, jadi kalau bicara penampakan jadi berbicara ada apa nih? Oke teman-teman, sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Happy Sunday. Bye-bye.